Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Di video kali ini ada sebuah artikel. Nah, balik lagi nih kita membahas artikel dari The Athletic. Jadi semua tim di Premier League ini sudah menyelesaikan pergerakan di bursa transfer musim dingin kemarin sampai dengan awal Februari ya, dari awal Januari. Manchester United pun juga demikian. Ada banyak pemain menurut gua yang dilepas oleh Manchester United, cukup lumayan ya. Artinya bukan cuma satu pemain, ada paling tidak dari tim inti ada 3 pemain, belum lagi ada pemain-pemain muda akademi juga kan yang dilepas dengan pinjaman. Yang paling menyita perhatian tentu saja Marcus Rashford. Lalu ada juga Anthony ya, dan Manchester United mendatangkan 2 pemain nih, pemain muda, Aiden Heaven dan juga Patrick Dorgu. Ada kekecewaan tentu saja bagaimana sampai dengan akhir bursa transfer Manchester United tidak mendatangkan pemain penyerang ya, yang memang situasi Manchester United dengan angka gol yang mereka ciptakan yang seret ini menjadi salah satu komplain utama dari fans dan mengharapkan ada pemain yang didatangkan. Mathys Tel sempat disebut-sebut menjadi target terakhir dari Manchester United, tapi akhirnya justru lepas ya. Dan gue akan membahas lebih lanjut dari artikel yang ditulis di The Athletic ini terkait dengan situasi di bursa transfer musim dingin kemarin dan apa kira-kira yang akan terjadi di transfer musim panas nanti. Artikel ini ditulis oleh staff The Athletic, jadi ada cukup banyak jurnalis The Athletic yang menurut gue rata-rata memang memiliki kredibilitas, kualitas yang juga bagus. Ini menulis analisa dan juga dari sudut pandang mereka ya, dari informasi yang mereka juga punya akan seperti apa kira-kira nanti di bulan musim panas Juli, Agustus. Oke. Ada banyak tim yang dibahas satu-satu di Liga Inggris. Tapi gue tidak akan membahas satu-satu mereka ya. Gue akan fokus langsung ke Manchester United. Apakah jendela transfer musim ini sebuah sukses atau kegagalan? Yang akan membuktikan adalah waktu. Dari POV atau point of view Manchester United, mereka ini secara finansial tetap ketat. Inilah kenapa mereka menginginkan ya ada lebih banyak dana ataupun uang, tentu saja dari sisi PSR yang tersedia untuk target-target di musim panas. Dan juga bagaimana Manchester United ini melepas pemain-pemain yang tidak sesuai mungkin ya dengan kultur Ruben Amorim. Dan ini juga dalam rangka untuk membangun leadership di sepak bola, artinya juga membentuk kultur di sepak bola. Manchester United mendatangkan wingback kiri Patrick Dorgu, dan ini merupakan salah satu posisi kunci yang biasanya ditempati oleh Diogo Dalot atau Nocer Mazraoui. Dan mereka juga akhirnya tidak mendatangkan penyerang baru setelah Marcus Rashford dan Anthony ini dilepas ya. Dan ini merupakan juga menunjukkan, ditulis di sini bahwa ya Manchester United ini masih belum bisa mencari solusi masalah-masalah di depan gawang. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan dan berapa banyak uang yang mereka lepas dan berapa banyak uang yang mereka datangkan. Untuk Dorgu, Manchester United ini mengeluarkan 30 juta euro plus 5 juta euro add-ons. Dan untuk Aiden Heaven ini 1,5 juta pounds untuk pemain berusia 18 tahun dari Arsenal. Manchester United tidak mendatangkan banyak uang masuk ya, tapi memangkas gaji secara signifikan. Aston Villa membayar minimal 75% gaji dari Marcus Rashford. Dan ini berarti Manchester United menghemat lebih dari 200.000 pounds per pekan. Dan Real Betis ini mengcover 84% gaji dari Anthony senilai 105.000 pounds per pekan.
Dan PSV Eindhoven bahkan membayar penuh gaji dari Tyrell Malacia, walaupun Tyrell Malacia sendiri juga menerima gaji ataupun angkanya ini termasuk yang terendah jika dibandingkan pemain Manchester United lainnya. Dan PSV Eindhoven juga setuju untuk opsi beli 10 juta euro untuk Tyrell Malacia. Apakah ada gap di tim ya? Selain meningkatkan kualitas di tim, itu yang diinginkan oleh Manchester United, tentu saja ada masalah-masalah di lini depan. Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee ini masih memiliki atau hanya memiliki 5 gol di Premier League sampai dengan musim ini masih berjalan. Dan sebenarnya mendatangkan striker mungkin akan menjadi prioritas di musim panas. Ini menarik ya. Manchester United menolak untuk membayar uang pinjaman 5 juta pounds untuk Mathys Tel karena mereka tidak ingin mempertimbangkan situasi valuasinya ini tidak cocok, kurang lebih seperti itu ya. Mereka ingin flexibility atau mereka ingin bersifat lebih fleksibel untuk rencana jangka panjang setelah musim ini selesai. Sementara kalau didatangkan secara pinjaman ya Mathys Tel otomatis ya hanya sampai dengan akhir musim nanti ya. Apakah mereka ini sekarang cukup kuat untuk bisa mencapai target-target mereka musim ini? Tujuan Manchester United musim ini telah dirubah dari awalnya untuk bisa mencapai 4 besar, dan sekarang mereka ini hanya berharap untuk bisa finish di setengah, lebih tinggi dari setengah ya, jadi di 10 besar. Europa League ini masih tujuan yang sangat jelas, karena dengan kompetisi ini bisa langsung ke Champions League kalau menjadi juara ya. Dan memenangkan hal tersebut ya kalau dilihat dengan skuad saat ini mungkin ada kapasitas ya, mungkin juga tidak. Jadi situasinya masih sangat terbuka. Bagaimana mereka akan mengeluarkan uang di musim panas? Mereka harus bisa lebih melihat dari sisi yang lebih luas, dari sisi pengeluaran ya, tentu saja setelah musim ini selesai, karena ada situasi PSR. Tapi secara keseluruhan dari sisi keuangan ya masih akan sangat ketat. Ini terkait dengan hutang dari klub dan juga bagaimana keinginan dari Sir Jim Ratcliffe untuk supaya Manchester United ini lebih cermat ya, kurang lebih seperti itu dalam situasi finansial. Nah, yang menarik juga bagaimana prioritas di musim panas. Selain striker, ada peningkatan lagi ya, artinya penguatan yang diinginkan di sektor back sayap. Dan ini sangat krusial untuk sistem Ruben Amorim, dan ini akan diharapkan seperti itu. Manchester United mengeksplorasi pergerakan untuk mendatangkan Giovanni Quenda dari Sporting. Oh wow. Disinggung juga ya kenapa Ruben Amorim ini atau Manchester United ini masih sangat berjuang untuk beradaptasi dengan sistem Ruben Amorim. Ini tidak simpel mengatakan bahwa Manchester United butuh mendatangkan pemain ya yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk sistem Ruben Amorim. Mereka juga harus beradaptasi dengan lebih dalam lagi di sistemnya. Jadi ada sebuah informasi di sini kurang lebih dibandingkan ya bagaimana situasi grafik aliran bola di mana Manchester United ketika menghadapi Fulham dibandingkan dengan Sporting Lisbon ketika menang menghadapi Lille. Jadi bagaimana di Sporting dijelaskan ya, penyerang Victor Gyökeres dan juga Pedro Gonçalves ini lebih dekat daripada Rasmus Højlund dan juga Bruno Fernandes. Dan ini memungkinkan adanya pertukaran umpan yang bagus. Secara sama, dari gelandang ada koneksi yang lebih bagus untuk Gyökeres dengan Morten Hjulmand dan juga Matheus Reis. Dan ini untuk Højlund ya, hanya ada Lisandro Martinez di samping Bruno Fernandes yang bermain dekat dengan dia.
Lalu back tengah juga terdorong lebih tinggi untuk Sporting dan dibandingkan dengan situasi di Manchester United. Ini juga terkait dengan ketahanan fisik yang berbeda, pace yang berbeda. Dan ini juga merupakan masalah dari sisi Ruben Amorim. Bek kanan juga memiliki jarak yang lebih baik ya antara Kuenda dan juga Trinsau. Lebih baik daripada Diogo Dalot dan juga Amat yang bermain di area yang sama. Jadi memang ada perbedaan kalau melihat bagaimana Sporting bermain, bagaimana Manchester United bermain yang dibahas di The Athletic. Tapi menarik juga bahwa Ruben Amorim juga sempat mengatakan ya, Manchester United ini berbeda dengan Sporting. Jadi tidak bisa hanya mengcopy 100%. Menurut gue yang namanya penyesuaian, adaptasi itu jelas harus dilakukan. Tapi secara prinsip, secara fundamental, ya itu yang harus dipegang, ciri permainan dari Ruben Amorim. Jadi bukan mengcopy secara 100%, tapi juga tidak menciptakan sesuatu yang berbeda dari ide awal. Kalau dibahas dari The Athletic, maka memang Manchester United di bursa transfer musim dingin kemarin ini tidak mendatangkan uang, tapi lebih memangkas pengeluaran. Nah, di situ yang dilakukan. Dan ini juga terkait situasi nanti di musim panas. Dan dari hal tersebut, maka menurut gua secara ringan amatiran ya, tidak ada pilihan lain di musim panas nanti. Manchester United harus melepas pemain untuk bisa mendatangkan pemain baru. Nah, pemain-pemain yang dilepas pernah gue bahas di video lainnya. Tentu saja dimulai dari, dan ini sama seperti musim-musim sebelumnya ya, pemain yang kontraknya habis, jadi tidak diperpanjang lagi. Lalu pemain-pemain yang dipinjam dengan memiliki opsi beli. Ini menurut gue diharapkan bisa mendatangkan income atau pemasukan. Pemain-pemain seperti Jadon Sancho, pemain-pemain seperti Rashford, dan terutama Rashford sih menurut gue, karena keuntungannya akan 100%. Lalu pemain juga seperti Anthony diharapkan juga bisa dilepas, dijual dengan biaya transfer. Nah, yang menarik adalah biaya transfernya, karena Anthony itu didatangkan dengan angka yang cukup tinggi sekali dari Ajax, hampir 100 juta. Nah, ada perhitungan di PSR, gue sudah pernah bahas, akan gue ulangi lagi karena ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti ya. Jadi memang bukan berarti dihitung mencari keuntungan tuh maka Anthony harus dijual seharga lebih dari 100 juta euro untuk bisa mendatangkan keuntungan. Cara ngitungnya tidak seperti itu, tapi didatangkan di tahun berapa? 3 tahun yang lalu ya. Anthony itu didatangkan di tahun 2022 dari Ajax dengan 95 juta euro, anggap aja 100 juta euro. Dan kontrak di Manchester United sampai dengan 2027. Berarti ada 5 tahun ya, 100 juta euro dibagi 5, maka ada 20 juta euro. Nah, dari tahun 2022 sudah 2023, 2024, 2025, jadi sudah ada 20 kali 3, 60 juta. Maka jika ingin Manchester United mendapatkan keuntungan dari penjualan Anthony, harus ada klub yang menebus setidaknya lebih dari 40 juta euro untuk di musim panas nanti. Ada tidak tim yang mau menebus dengan angka minimal 40 juta euro? Ini tantangannya ada di situ. Bagaimana dengan Jadon Sancho? Jadon Sancho didatangkan dari Borussia Dortmund senilai 85 juta tahun 2021. Kontraknya akan berakhir di bulan Juni 2026. Jadi dari 2021 5 tahun ya di Manchester United, ya berarti kurang lebih anggaplah 85 juta bagi itu berapa nih? 85, sebentar ya, gue sambil ngitung juga Sobat Football United biar agak komprehensif gitu ya. 17 juta, dan sudah berapa tahun ini berarti di Manchester United? 2022, 2023, 2024, 2025, berarti sudah 4 tahun ya. Kalau 17 kali berarti 68 dikurangi 85,
Ya, 17 juta. 17 juta itu untuk menebus Jadon Sancho. Jadon Sancho valuasinya saat ini ada di angka 30 juta euro. Jadi kalau ada tim yang menebus lebih dari 17 juta euro saja, ini harusnya sudah bisa dihitung sebagai keuntungan PSR bagi Jadon Sancho. Dan ini situasi yang agak berbeda dengan Anthony ya. Jadi dalam memberikan pendapat, kalau menurut gue secara ringan amatiran harus juga komprehensif ketika pemain ini dijual, pemain itu dilepas. Oke, berapa harga yang harus ditebus oleh tim yang berminat sehingga keuangan Manchester United ini juga bisa mendapatkan hal yang positif ya. Dan untuk Rashford tentu saja 100%. Balik lagi, jadi memang harus melepas pemain dulu untuk bisa mendatangkan pemain baru. Jadi dimulai dari yang kontraknya habis tidak diperpanjang. Nomor 2, pemain-pemain yang dipinjamkan dan ada opsi beli bagi klub-klub tersebut itu bisa dilepas tentu saja dengan harga yang pas. Pemain-pemain yang juga tidak bisa dimaksimalkan dengan penuh, dan perhatian gue ada pada Casemiro, jujur ya, Casemiro, karena Casemiro ini gajinya tinggi sekali ya, dan diharapkan memang selain bisa memangkas pengeluaran juga bisa menyediakan ruangan untuk bergerak di bursa transfer musim panas nanti. Dan untuk Casemiro, gue jadi penasaran ini berapa angka dari PSR Manchester United ini mendatangkan Casemiro di angka 70 juta di tahun 2022. Kontraknya sendiri 2026, berarti 4 tahun ya. Oke, maka valuasi yang diharapkan per tahunnya itu 70 juta dibagi 4, maka 17,5. 2022, 2023, 2024, 2025 kali 3, maka ada di angka 50 kurang 70, 52 kurang berarti 17,5. Ya, tim yang menebus dengan angka 17,5 itu sudah bisa dihitung sebagai keuntungan bagi Manchester United. Nah, permasalahannya ada tidak yang ingin menebus Casemiro dengan angka setidaknya 17,5 euro. Karena menurut gua, kalau memang iya, ini merupakan sebuah booster finansial dari Manchester United. Yang menarik juga bagaimana The Athletic ini membandingkan sistem tadi sudah dibahas sedikit, dan menurut gue dari apa yang ditulis di The Athletic, maka ada 2 posisi yang sangat krusial di musim panas nanti untuk diperkuat, yaitu pada wingback dan juga striker. Dan terkait dengan striker, nampaknya disinilah akan menjadi titik perhatian fokus dari pergerakan Manchester United di musim panas nanti. Mendatangkan striker yang cocok dengan sistem Ruben Amorim, apakah Victor Gyökeres atau pemain lain, ini juga penting ya dan menarik untuk diperhatikan. Tapi juga karena Manchester United ini mengeluarkan biaya investasi yang juga cukup tinggi ya, biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, di mana 2 pemain ini juga masih muda menurut gua, maka nampaknya salah satu langkah yang bisa jadi akan diambil, peluang itu besar, adalah melepas salah satunya. Menurut gua bisa jadi ini akan dilakukan di musim panas nanti, dengan harapan ya Manchester United bisa mendatangkan striker yang baru. Tapi apakah selesai di wingback dan juga pemain depan? Menurut gua pemain tengah ini juga akan menjadi perhatian dari Manchester United. Apakah gelandang serang ataukah gelandang tengah? Kenapa? Di musim panas nanti Christian Eriksen akan selesai dari Manchester United. Jadi dari sisi kedalaman skuad ada hal yang kurang di sana. Lalu juga Casemiro ini diprediksi juga akan lepas. Sehingga menurut gua kedalaman skuadnya harus dijaga di lini tengah. Salah satu jalan yang diambil adalah yang mendatangkan pemain tengah. Jadi nampaknya ada 3 posisi ya yang akan menjadi perhatian untuk melakukan pergerakan mendatangkan pemain baru, yaitu adalah dimulai dari pemain tengah, wingback sebelah kanan, dan juga penyerang. Apakah pemain yang didatangkan ini akan langsung berstatus sebagai pemain utama? Bisa jadi, atau pemain untuk rotasi squad ya. Itu juga bisa sih menurut gua.
Jadi tidak harus pemain yang didatangkan tuh memang diproyeksi untuk langsung menjadi andalan di posisi, tapi juga di formasi menurut gue, di sistem, tapi juga mungkin bisa menjadi pemain rotasi, karena bagaimanapun juga kekuatan skuad itu tidak hanya dilihat dari 11 pemain saja, tapi justru lebih luas daripada itu, dan perimbangan dari skuad dan juga kompetisi, perbedaan karakter, kualitas dan lain-lain juga sangat penting. Kurang lebih seperti itu membahas artikel dari The Athletic. Bagaimana mau Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.